Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas program pendidikan dan pelatihan Surat Keterangan Kecakapan 60 mil atau SKK 60 mil. Adapun materinya yaitu terkait dengan kenavigasian. Langsung saja kita masuk ke materi. Terdapat 13 poin rencana pembelajaran terkait kenavigasian. Yang pertama, mengetahui arah mata angin. Yang kedua, mengetahui cara membaca pedoman magnet. Yang ketiga, mengetahui adanya kesalahan pedoman magnet. Yang keempat, mengetahui deviasi, variasi, dan salah tunjuk. Yang kelima, mengetahui peralatan baringan. Yang keenam, mengetahui baringan pedoman dan baringan sejati. Yang ketujuh, mengetahui tanda-tanda di peta laut. Yang kedelapan, mengetahui rambu-rambu navigasi. Yang kesembilan, mengetahui cara menentukan kecepatan kapal. Yang kesepuluh, mengetahui cara menentukan haluan yang aman. Yang kesebelas, mengetahui pasang surut. Yang kedua mengetahui cara merencanakan pelayaran. Dan yang terakhir, mengetahui cara menggunakan perum tangan. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, mengetahui arah mata angin. Mata angin merupakan mawar pedoman pada peta pelayaran yang sangat penting peranannya. Mata angin merupakan gambaran arah pada bagian-bagian bumi. Penunjukan tersebut adalah menentukan arah seperti utara, timur, selatan, dan barat. Arah-arah tersebut sudah tergambar pada alat navigasi seperti kompas, di mana kompas merupakan sebuah alat untuk menentukan pedoman arah haluan kapal saat berlayar. Para pelaut harus mampu membaca arah mata angin yang terdapat pada kompas dan peta laut. Arah yang ditunjukkan pada kompas telah ditetapkan menurut perhitungan haluan kapal pada peta laut, sehingga nahkoda, perwira, ataupun jurumudi di atas kapal akan mengikuti haluan kapal yang dilukiskan pada peta, agar pelayaran aman dan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Angka-angka terdapat pada kompas sesuai dengan angka-angka yang ada pada mawar pedoman pada peta. Mata angin akan menggambarkan besaran-besaran sudut yang dibentuk oleh arah-arah mata angin, seperti contoh pada video. Utara timur membentuk sudut 90 derajat, utara selatan membentuk sudut 180 derajat, utara barat membentuk sudut 270 derajat, utara-utara membentuk sudut 360 derajat atau 0 derajat. Keempat arah mata angin tersebut adalah arah sejati. Artinya arah-arah mata angin yang menjadi pedoman untuk menentukan haluan pada kapal. Sehingga apabila haluan kapal menuju ke arah utara sejati dengan derajat 0 atau 360 derajat disebut haluan sejati. Begitu juga pada arah lainnya seperti haluan barat sejati, timur sejati, dan selatan sejati. Untuk arah mata angin di sini ada 3 pengelompokan, yaitu yang pertama arah mata angin pokok yang terdiri dari 4, yaitu utara, timur, selatan, dan barat, north, east, south, dan west. Dan untuk arah mata angin tengah ditambahkan timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Northeast, Southeast, Southwest, dan Northwest. Dan untuk arah mata angin tambahan, kita tambahkan 8 mata arah angin lagi, yaitu utara timur laut, timur timur laut, timur menenggara atau timur tenggara, selatan menenggara atau selatan tenggara, selatan barat daya, barat barat daya, barat barat laut, dan utara barat laut, yaitu north northeast, east northeast, east southeast, south southeast, south southwest, west southwest,
west-northwest, dan north-northwest. Lanjut ke pembahasan kedua, mengetahui cara membaca pedoman magnet. Pedoman magnet atau kompas adalah satu alat navigasi yang berfungsi untuk menetapkan arah haluan kapal dan juga untuk membaring suatu target sasaran. Pedoman magnet adalah satu-satunya jenis pedoman yang tidak menggunakan kelistrikan kapal sehingga tetap dapat bekerja walaupun listrik kapal padam. Untuk menentukan arah haluan kapal, yang pertama tentukan terlebih dahulu arah haluan kapal yang akan dituju. Letakkan kompas tepat di tengah-tengah kapal, sejajar dengan garis lunas kapal dekat dengan kemudi kapal. Terus putar kemudi kapal ke kiri atau ke kanan seiring dengan pergerakan arah haluan kapal sampai dengan arah haluan kapal yang dituju sesuai dengan sudut arah pada kompas. Lanjut ke pembahasan ketiga, mengetahui adanya kesalahan pedoman magnet. Koreksi secara periodik terhadap arah penunjukan pedoman. Yang pertama, lakukan pengecekan dengan cara melakukan pembaringan dua benda yang terdapat di peta dan diketahui arah sejatinya. Yang kedua, bila penunjukan arah terlalu besar, lakukan penimbalan, yaitu memasang dan mengatur letak batangan parameter di sekitar dinding luar ketel pedoman sambil membaring. Namun, bila masih terdapat keraguan-raguan mengenai arah penunjukan pedoman atau kepekaannya, maka perlu dibawa ke tempat khusus untuk perbaikan lebih lanjut. Masuk ke pembahasan yang keempat, mengetahui deviasi, variasi, dan salah tunjuk atau sembir. Pada nilai variasi, perhatikan perubahan tahunan variasinya. Sedangkan untuk nilai deviasi, perhatikan deviasi pedoman kemudi pada daftar deviasi untuk haluan yang bersangkutan. Deviasi adalah sudut antara utara magnet dan utara pedoman. Deviasi positif bila utara pedoman berada di kanan utara magnet. Sedangkan nilai deviasi negatif bila utara pedoman berada di kiri utara magnet. Untuk sembir, yaitu sudut antara utara sejati dan utara pedoman. Nilai sembir positif bila utara pedoman berada di kanan utara sejati. Dan nilai sembir negatif bila utara pedoman berada di kiri utara sejati. Untuk sembir dirumuskan yaitu variasi ditambah dengan deviasi, di mana deviasi sama dengan haluan magnetik dikurang dengan haluan pedoman, dan untuk variasi sama dengan haluan sejati dikurang dengan haluan magnetik. Untuk poin yang kelima yaitu mengetahui peralatan baringan. Adapun alat navigasi yang digunakan untuk membaring, contohnya ada pedoman magnet atau magnetic kompas yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua ada pesawat baring Thomson atau sextant. Yang ketiga pesawat penjara celah atau azimuth circle. Masuk ke pembahasan yang keenam, mengetahui baringan pedoman dan baringan sejati. Haluan yang dikemudikan pada pedoman magnet kapal adalah haluan pedoman, dan baringan yang diperoleh dari pedoman baringannya adalah baringan pedoman. Garis haluan yang ditarik di atas peta adalah haluan sejati. Baringannya adalah baringan sejati. Hasil baringan dari baringan pedoman jika ingin dilukiskan di peta harus diubah terlebih dahulu menjadi baringan sejati dengan menggunakan rumus baringan pedoman ditambah variasi sama dengan baringan magnet ditambah deviasi menjadi baringan sejati, atau variasi ditambah deviasi sama dengan sembir atau salah tunjuk. Baringan pedoman ditambah sembir atau salah tunjuk sama dengan baringan sejati. Lanjut ke pembahasan ketujuh, mengetahui tanda-tanda di peta laut. Kerangka kapal atau wreck. Pada gambar yang pertama,
adalah kerangka dengan kedalaman tidak diketahui dengan pasti, tapi aman untuk dilayari sesuai dengan angka kedalaman di peta. Yang kedua adalah kerangka kedalaman tidak diketahui dan tidak aman berlayar di atasnya. Untuk gambar selanjutnya, kerangka kedalaman tidak diketahui dan aman berlayar di atasnya. Gambar berikutnya adalah kerangka yang sebagian badannya ada di atas permukaan air. Tanda berikutnya yang ada di peta adalah batu atau rock. Di gambar pertama ada batu yang tertutup dan tidak tertutup air laut, atau batu yang tingginya diketahui di atas datum peta. Berikutnya, batu yang tingginya sama dengan datum. Lanjut, batu berbahaya di bawah air yang kedalamannya diketahui. Lanjut, batu yang tertutup dan tidak tertutup air laut atau batu yang tingginya diketahui di atas datum peta. Gambar berikutnya, batu di bawah air yang berbahaya bernavigasi di atasnya. Selanjutnya, batu berbahaya di bawah air yang kedalamannya diketahui. Adapun simbol lainnya yang sering terdapat di peta, yang pertama ada tempat melapor, tempat berlabuh jangkar untuk kapal besar, pipa minyak, kabel di dasar laut, dan pilot station atau stasiun pandu. Adapun simbol di darat yang terdapat di peta seperti gereja, candi Buddha, masjid, menara, cerobong, benteng dengan bendera, tangki-tangki, menara air, dan titik-titik ketinggian. Adapun jenis dasar laut yang terdapat di peta yang paling sering ditemukan yaitu seperti huruf R untuk batu, huruf G untuk kerikil, huruf S untuk pasir, dan huruf SH untuk kulit-kulit kerang. Ada juga huruf M untuk jenis lumpur. Dan simbol yang tak kalah pentingnya yang sudah sering kita sebut di sini ada juga simbol mawar pedoman yang tentunya terdapat di peta. Terdapat juga garis pantai sesuai gambar yang tertera di sini. Ada garis pantai disurvei, garis pantai tidak disurvei, pantai curam, tebing, bukit kecil, pantai datar, pantai berpasir, pantai berbatu, dan bukit pasir. Untuk bangunan fasilitas umum sesuai dengan digambar juga ada Harbor Master Office, Custom Office, Head Office, Quarantine Building, Hospital, dan Post Office. Oke, lanjut ke pembahasan poin yang ke-8 yaitu mengetahui rambu-rambu navigasi International Association Lighthouse and Buoyancy Authorities atau IALA Buoyancy. Ada 5 di sini. Yang pertama ada lateral buoy, cardinal buoy, safe water buoy, isolated danger buoy, dan terakhir yang kelima ada special buoy. Buoy memiliki fungsi sebagai penuntun bagi kapal-kapal yang ingin memasuki pelabuhan. Buoy ini juga berfungsi sebagai penanda bahwa di daerah alur tersebut ada bahaya navigasi seperti area dangkal, kapal karam, dan lain-lain. Sistem pada buoy perlu diketahui terlebih dahulu bahwa untuk pelampung buoy dibagi menjadi 2 sistem, yaitu ada sistem A dan ada sistem B. Sistem A adalah gabungan dari sistem lateral dan kardinal, sedangkan untuk sistem B hanya menggunakan sistem lateral. Buoy sistem A untuk sistem ini adalah penempatan posisi buoy merah saat kapal memasuki alur ditempatkan pada bagian lambung kiri kapal, sedangkan buoy hijau ditempatkan di lambung kanan kapal. Untuk negara Indonesia sendiri menggunakan sistem A tersebut. Untuk buoy sistem B, pada saat kapal memasuki alur, penempatan buoy hijau berada di lambung kiri kapal, sedangkan untuk buoy merah berada di kanan kapal.
Perlu diperhatikan untuk penomoran buoy, dimulai nomor buoy terkecil yaitu buoy 1 setelah adanya outer buoy. Buoy hijau sering juga disebut sebagai buoy ganjil. Buoy-nya terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan untuk buoy warna merah disebut juga dengan buoy genap, dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Outer buoy adalah buoy luar atau buoy yang terletak paling terluar, atau buoy yang apabila kapal datang dari lautan akan pertama kali dijumpai. Warna buoy ini sendiri adalah warna putih pada malam hari. Untuk outer buoy ini di beberapa perairan di Indonesia sering disebut sebagai buoy A. Sedikit tambahan, apabila di peta laut area sekitar outer buoy ada sebuah simbol seperti jarum kompas, itu artinya bahwa tempat tersebut merupakan tempat pilot boarding atau pilot station. Pilot akan on board di area tersebut. International Association on Lighthouse Authorities atau IALA, yaitu suatu badan internasional yang berwenang mengatur tentang suar dan pelampungan, menetapkan bahwa di dalam dunia maritim, tiap negara dapat menggunakan salah satu dari dua sistem pelampungan yang disetujui, yaitu Region A, yang merupakan gabungan sistem kardinal dan lateral. Aturan ini dipakai di Eropa, Afrika, Australia, dan beberapa perairan di Asia termasuk Indonesia. Kemudian Region B yang hanya menggunakan satu sistem saja, yaitu sistem lateral. Sistem ini digunakan di perairan Amerika Utara dan Selatan dan beberapa bagian di Asia. Uraian tanda-tanda lateral pada sistem pelampung A. Untuk region A, warna buoy sebelah kiri berwarna merah dan sebelah kanan berwarna hijau. Untuk tanda puncak, untuk sebelah kiri tumpul, silinder, dan kotak. Sedangkan untuk sebelah kanan runcing, kerucut, dan segitiga. Untuk warna suar, sebelah kiri berwarna merah dan sebelah kanan berwarna hijau. Adapun nomor urutnya, untuk kiri angkanya genap dan untuk kanan angkanya ganjil. Lanjut uraian tanda kardinal. Arah aman untuk dilayari sesuai dengan nama buoy. Kardinal utara, warna buoy di atas hitam, di bawah kuning. Untuk tanda puncaknya terdapat dua kerucut bersusun tegak, untuk runcingnya menghadap ke atas. Untuk karakter suarnya, quick flash berwarna putih. Untuk kardinal timur, warna buoy di atas hitam, di tengah kuning, di bawah hitam. Tanda puncak, dua kerucut bersusun tegak. Untuk runcingnya bertolak belakang. Untuk karakter suar berwarna putih, quick flash 3 kali setiap 10 detik. Untuk kardinal selatan, warna buoy di atas kuning, di bawah hitam. Tanda puncak, dua kerucut bersusun tegak. Runcingnya menghadap ke bawah. Untuk karakter suaranya berwarna putih, quick flash 6 kali, ditambah satu long flash setiap 10 detiknya. Lanjut ke kardinal barat, warna buoy di atas kuning, di tengah hitam, di bawah kuning. Tanda puncak, dua kerucut bersusun tegak, runcingnya saling berhadapan. Untuk karakter suar, quick flash 9 kali setiap 10 detik. Buoy selanjutnya, tanda perairan aman atau safe water mark. Tujuannya menunjukkan perairan dapat dilayari di sekeliling buoy dengan warna merah dan putih vertikal, bentuk bulat dengan tanda puncak berwarna merah. Untuk warna suarnya berwarna putih dengan long flash setiap 10 detik. Buoy selanjutnya adalah buoy bahaya terpencil atau isolated danger mark. Kegunaannya itu tanda bahaya terpencil atau rintangan yang
dapat dilayari di semua sisinya. Untuk warna hitam dengan strip merah mendatar, tanda puncak 2 bola hitam. Warna suar putih dengan groove flashing 2 kali setiap 5 detik. Berikutnya ada buih tanda-tanda khusus atau special mark. Adalah tanda-tanda diutamakan tidak dengan maksud membantu navigasi, tetapi untuk menunjukkan suatu kawasan khusus atau hal yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen notis resmi. Tanda-tanda khusus misalnya seperti tanda-tanda sistem perolehan data samudra, tanda-tanda pemisahan jalur lalu lintas, tanda-tanda tempat pembangunan, tanda-tanda kawasan latihan militer, tanda-tanda kabel dan pembentangan pipa, dan tanda-tanda kawasan rekreasi. Untuk warna berwarna kuning, tanda puncak bentuk X kuning tunggal. Adapun warna suaranya berwarna kuning. Untuk irama suar fix ataupun flashing. Masuk ke pembahasan poin ke-9, mengetahui cara menentukan kecepatan kapal. Yang pertama, kecepatan kapal dapat dilihat di dalam GPS ataupun di speed log yang ada di atas kapal, atau melalui perhitungan dengan rumus kecepatan kapal dalam satuan knots sama dengan jarak tempuh dengan satuan nautical mile dibagi dengan waktu tempuh dalam satuan jam, atau dengan rumus speed S sama dengan distance atau D dibagi dengan time atau waktu. Jadi dengan rumus itu kita bisa menentukan kecepatan kapal. Lanjut pembahasan poin ke-10, mengetahui cara menentukan haluan yang aman. Prinsip berlayar adalah melayarkan kapal dengan selamat, aman, dan tepat waktu. Dalam penentuan haluan atau rute harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, untuk pelayaran di dekat pantai, pakailah peta dengan skala besar termasuk peta pelabuhan. Yang kedua, dalam membuat trek atau garis haluan, harus diperhatikan dan menghindari daerah-daerah yang berbahaya bagi pelayaran. Menghindari daerah rawan yang dapat mengancam keamanan kru serta kapal. Lanjut ke pembahasan ke-11, mengetahui pasang surut. Di sini sudah ada tertera daftar pasang surut sebagai contoh. Yang perlu diperhatikan di sini ada nama lokasi dan posisinya. Nah, terus kita harus perhatikan juga disesuaikan dengan bulan serta tahun. Ada tanggal dan juga jamnya. Jadi kita bisa lihat juga di sini untuk ketinggiannya dalam meter dan waktunya GMT plus 8. Oke, pada contoh yang tertera kita bisa lihat pada tanggal 10 surut terendah terjadi pada pukul 04.00. Kemudian air pasang dan terjadi pasang tertinggi pada pukul 11.00 dengan nilai 1,2 meter. Kemudian air surut dan surut terendah terjadi pada pukul 15.00 dengan nilai 1,1 meter. Kemudian air kembali pasang dan pasang tertinggi terjadi pada pukul 21.00 dengan nilai 1,8 meter. Jadi dengan adanya daftar pasang surut ini kita dapat mengetahui pasang surutnya air pada suatu daerah pada waktu tertentu. Lanjut ke pembahasan ke-12, mengetahui cara merencanakan pelayaran. Cara merencanakan pelayaran adalah yakinkan dan tes alat-alat navigasi berfungsi dengan baik. Selanjutnya, siapkan dan gunakan buku-buku bahari seperti katalog peta, peta laut, daftar pasang surut, daftar arus pasang surut, serta perlengkapan menjangka peta lainnya. Kemudian, perlihatkan keadaan arus, angin, gelombang, dan data pasang. Kemudian, penetapan tujuan pelayaran dengan menentukan haluan serta ketetapan waktu pelayaran, menentukan posisi kapal, dan menentukan arah haluan kapal.
Lanjut ke pembahasan terakhir, mengetahui cara penggunaan perum tangan. Cara penggunaan perum tangan yang pertama, siapkan alat perum di atas dek haluan kapal. Bila pengoperasian pada malam hari, hitung terlebih dahulu jarak dari tangan juru perum sampai dengan permukaan air. Batu duga pada bagian lubang bawah diberi vaselin, grease atau gemuk, dan kecepatan kapal dikurangi atau sampai berhenti sama sekali. Batu duga diayun dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya diturunkan ke air sampai dengan batu duga menyentuh dasar perairan. Sesaat setelah menyentuh dasar, diatur sedemikian rupa agar posisi tali tegak lurus dan tidak kendor. Pada saat tali benar-benar tegak, perhatikan batas tali dan tanda warna yang menyentuh permukaan air. Bila dioperasikan pada malam hari atau cuaca buruk, maka dibaca adalah merka yang terpegang di tangan. Juru perum meneriakkan tanda merka yang terlihat pada tali perum, yaitu kedalaman perairan. Catat kedalaman perairan berdasarkan warna tanda pada tali perum tersebut. Setelah pembacaan selesai, tali ditarik lagi ke atas dek. Perhatikan jenis dasar laut yang menempel pada batu duga, dan terakhir catatlah hasilnya. Demikian pembahasan 13 poin terkait kenavigasian, surat keterangan kecakapan SKK 60 mil. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan, bisa komen di kolom di bawah.